Kembali di News Pagi pemirsa, ganda putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti sukses meraih tiket final Indonesia Masters 2022. Di partai semifinal mereka mengalahkan wakil Malaysia lewat 3 set. Laga semifinal Indonesia Masters 2022 di Istora Senayan, Jakarta berlangsung semarak. Ganda putri Indonesia Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti menghadapi wakil Malaysia Pearly Tan dan Tina Amuralitaran. Tanggung. Yes, dan akhirnya Indonesia. Jalannya game pertama berlangsung seru. Apriani, Siti dan Tantina saling menyusul angka. Berlangsung selama 23 menit, game pertama akhirnya dimenangkan wakil Malaysia lewat skor 23-21. Di mana poin-poin? Pada game kedua, Tantina langsung menekan Apri Siti. Itu sulit ya. Mereka sempat unggul 3-1 sebelum bisa disamakan Apri dan Siti. Awas! Oh, sayang sekali. Mengecoh tadi ya. Seperti ini. Memasuki interval game kedua, Apriani, Siti dan Tantina kembali terlibat laga sengit. Kita lihat kesalahan kembali. Sejumlah kesalahan yang dilakukan Tantina dimanfaatkan Apriani Siti untuk terus mencetak angka. Sebuah kesempatan. Akhirnya ganda putri Indonesia mampu menutup game kedua lewat kemenangan 21-14. Terakhir, game kedua diambil. Di game penentuan, Apriani Siti bermain impresif. Aduh. Luar biasa. Nah, ini dia. Fadia dari tengah lalu melakukan Bagi Indonesia atas. Perolehan poin keduanya sulit dikejar wakil Malaysia hingga laga berakhir 21-14 untuk kemenangan ganda putri Indonesia. Untuk Apriani Rahayu dan juga Alhamdulillah kita selalu menerapkan rasa bersyukur dan tanpa rasa puas. Jadi memang karena kan kita atlet dan sudah dituntut untuk berprestasi. Jadi memang ini sudah tujuan kita. berhasil mengambil bola terakhir. Di babak final, Apriani Siti akan melawan pasangan asal Cina Chen Qingchen dan Jia Yifan yang mengalahkan Jong Na-eun dan Kim Hye-jong lewat 2 game. Kita ini dan bersiap tentunya untuk menghadapi Chen Qingchen dan juga Anthony Sinisuka Ginting gagal melaju ke final Indonesia Masters 2022 usai disingkirkan Viktor Axelsen. Hasil ini memperpanjang rekor kekalahan Anthony atas Axelsen. Bagus dari seorang Anthony Sinisuka Ginting, dan kali ini dia harus bertemu dengan Anthony Sinisuka Ginting tumbang dari Viktor Axelsen pada semifinal Indonesia Masters 2022. Nonton yang akan memberikan sedikit pressure. Anthony tumbang 2 game langsung dengan skor 15-21 dan 15-21 dalam tempo 48 menit. Wow. Anthony mengaku Viktor Axelsen begitu sulit untuk ditaklukkan. Sayang, padahal tadi Menurut Anthony, tidak hanya memiliki keuntungan tubuh tinggi, Axelsen juga punya daya jangkau dan daya jelajah lapangan yang luas. masuk. Ya memang Axelsen punya salah satu kelebihan itu tingginya. Jadi waktu coba buat bikin dia lari-lari maju di lapangan itu memang dia bisa melakukannya dengan baik. Jadi dia menggunakan posturnya juga dengan baik. Jadi dari situ dia bisa motong-motong bolanya juga sih. Dari serangan-serangan dia juga cukup sulit. Jadi itu sih. Kekalahan Anthony di laga ini menjadikan dirinya telah menelan 7 kali kekalahan saat berjumpa Viktor Axelsen. Fantastis. Babak 16 besar. Di partai puncak, Axelsen akan melawan pebulu tangkis asal Taiwan, Chou Tien-chen. Akhirnya mampu memastikan langkah, perjuangan, daya juang, upaya, kerja keras dari Anthony. Kembali ke dalam negeri pemirsa, bantuan bagi korban gempa di Mamuju 8 Juni lalu terus disalurkan. TNI Angkatan Laut menurunkan KRI Makassar 590 dari Koarmada 2 untuk mempercepat distribusi bantuan dan tim medis. TNI Angkatan Laut menggunakan KRI Makassar 590 guna memudahkan pendistribusian bantuan untuk korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Bantuan berupa sembako, selimut, alat mandi, susu bayi. Selain bantuan, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan tim medis beserta obat-obatan yang dibutuhkan warga.
Kasal Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan agar TNI AL berperan aktif secara profesional untuk mendukung kegiatan atau membantu saat ada kejadian bencana seperti di Kabupaten Mamuju. Hal ini sesuai dengan tugas TNI, yakni operasi militer selain perang. Untuk pelayanan menuju Mamuju dengan membawa barang-barang kontak seperti beras, mie instan, air mineral, minyak, selimut, alat-alat pembersih, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga membawa beberapa dokter. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Emas ke-50, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI mengajak seluruh anak muda Indonesia agar berani berwirausaha. Kader-kader muda HIPMI juga dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. HIPMI merayakan ulang tahunnya ke-50 di JCC Senayan, Jakarta. Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Emas ini, HIPMI mengajak anak muda Indonesia agar memiliki pola pikir dan mental usaha yang siap menghadapi revolusi industri. HIPMI juga membuka kesempatan bagi seluruh anak muda Indonesia untuk bergabung bersama dengan mendaftar lewat aplikasi HIPMI.net yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store yang terhubung dengan pengurus daerah HIPMI. Mereka akan mendapat business knowledge, mentoring, networking, hingga akses pendanaan dan permodalan. Ya, kita harapkan dengan acara ini kita bisa menambah awareness bahwa perlunya peningkatan taraf kewirausahaan di Indonesia yang menyampai ke level 14%. Dengan target kita harapkan untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 ini tentunya. Dengan HIPMI yang bertambah umurnya, pengusaha muda akan bertambah sukses, pengusaha muda akan bertambah, dan tentunya peran pengusaha muda ini bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia Emas di tahun 2045 dan menumbuhkan nilai tingkat keekonomian yang akan lebih baik. HIPMI Expo ini juga mampu menyedot perhatian 5.000 pengusaha muda yang hadir di JCC Senayan, Jakarta mulai dari 10 hingga 12 Juni 2022. Sebanyak 108 stand UMKM dari 34 provinsi juga ikut serta dalam acara ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.